Pemirsa, menyingkap tabir kali ini masih akan mengulas soal geger Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur. Siapa sangka, ternyata taat pribadi yang disebut-sebut sebagai guru besar oleh pengikut Padepokan telah merilis beberapa lagu religi. Sepertinya, lagu-lagu tersebut dibuat untuk memikat warga agar mau bergabung. Selain itu ada pula cerita soal teror yang dialami keluarga Ismail Hidayah sebelum sang sultan itu ditemukan tewas terkubur di sebuah kebun tebu. Serta pengakuan langsung soal kebohongan-kebohongan taat pribadi dari orang yang pernah menjadi kaki tangannya. Dimas Kanjeng taat pribadi, pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng ini rupanya pintar mengambil celah. Selain menggunakan sihir dengan cara mengeluarkan gepokan uang untuk menarik perhatian masyarakat, ia juga membuat video klip tentang lagu-lagu religi. Semua liriknya menyanjung kebesaran Sang Pencipta. Tapi sayang, kelakuan taat pribadi tidak mencerminkan seorang umat yang baik, menipu banyak orang dan menjadi otak pembunuhan. Rekodnya pribadi itu nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. KUT itu bermasalah, di Amalila juga dia bermasalah. Saya mau Padepokan benar-benar hancur lebur, orang-orangnya hancur lebur, bahkan begitu pun tidak sudi mengenali mereka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, semua santri Padepokan dimanapun Anda berada, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa album perdana Padepokan sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan mudah-mudahan album perdana ini menjadi kebaikan, manfaat yang sangat tinggi bagi santri-santri Padepokan. Taat pribadi, pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng memang selalu mencari celah untuk menarik orang-orang agar mau bergabung di Padepokan miliknya. Salah satunya dengan membuat video klip yang berisi lagu-lagu religi. Dipadu dengan adegan-adegan saat ia mempertontonkan kemahirannya mengeluarkan gepokan uang dari bagian belakang jubah. Dalam video klip ini juga terlihat Ismail Hidayah dan Abdul Ghani, dua mantan pengikutnya yang telah dihabisi orang-orang suruhan Sang Kanjeng. Ada pula Priambodo, salah satu pengikut taat pribadi yang diduga kuat terlibat dalam kasus pembunuhan Ismail dan Abdul Ghani. Semuanya bisa terjadi. Pengikut taat pribadi memang sungguh luar biasa. Jumlahnya hingga mencapai puluhan ribu orang. Bahkan disebut-sebut ada yang berasal dari Australia. Yang dari Australia itu yang dibawa Profesor Dr. Marwah Daud Ibrahim katanya. Itu yang dari Australia itu langsung nyetor ke Kanjeng itu sekitar 20. Kalau nyetor ke Kanjeng langsung itu harus 1 M ke atas jangan. Minimal itu 500 juta. Kalau di bawahnya itu yaitu sudah melalui Sahal, Pak Sahal atau yang disebut Pak Mishal Budianto itu, ya panggilannya Sahal. Dan dari Sahal itu disetor ke mall, Haji Mall itu, yang lengkapnya Karimullah Irfan Effendi, itu iparnya Kanjeng sendiri. Di sisi lain, pihak Padepokan juga kerap mengadakan acara seperti
istighosah, ziarah kubur, atau sesi penjualan souvenir Padepokan. Acara-acara ini tentu dimanfaatkan oleh taat pribadi dan para pengurus Padepokan untuk mencari keuntungan. Di setiap acara istighosah, taat pribadi juga memberikan air yang dianggap bisa mendatangkan kebaikan bagi si pengikut. Memang ini katanya santrinya sendiri, kebanyakan itu setelah istighosah itu kan dikasih air. Dan tidak sedikit juga kalau santrinya itu pulang rata-rata saya lihat bawa air di aqua itu dah. Dan air itu kalau sudah ya nggak tahu lah kalau udah dikena, iya nurut semuanya dah. Matanya itu dibutakan, kupingnya itu ditulikan, mulutnya itu dibisukan. Mereka itu sudah kena bahasa ininya, sudah kena gendam itu melalui air itu. Ya mereka itu ya sudah. Jadi ngikut apa katanya komando sana. Suruh merapat ke dalam semuanya. Di dalam tenda itu. Bayangin orang yang di dalam tenda itu orang-orang yang lumayan semuanya loh. Mereka itu orang yang punya uang. Soal mahar, jelas kalau misal Budianto merupakan orang yang dipercaya oleh taat pribadi untuk menarik mahar dari para pengikut Padepokan. Padepokan Dimas Kanjeng yang dipimpin oleh taat pribadi sudah berdiri sejak 2006 lalu. 10 tahun sudah Padepokan yang digembor-gemborkan bisa melipat gandakan uang ini menipu para pengikutnya yang telah menyetor uang mahar. Najmiyah, wanita ini sudah pergi menghadap Sang Khalik. Namun, ada cerita menarik dari wanita yang akrab disapa Bunda ini. Selama menjadi pengikut Padepokan Dimas Kanjeng, ia sudah menyetor uang mahar yang jumlahnya mencapai 200 miliar rupiah. Dan janji taat pribadi yang akan menggandakan uangnya itu hingga kini tidak terrealisasi. Mirisnya lagi, ternyata uang dan benda-benda yang diberikan oleh taat kepadanya semua palsu. Kamis 22 September 2016, taat pribadi pun akhirnya ditangkap saat bersembunyi di dalam padepokannya di Desa Wangkal, Probolinggo, Jawa Timur. Ada sosok Marwah Daud Ibrahim, politisi yang namanya sudah berkibar saat proses penangkapan. Ternyata Marwah merupakan ketua Yayasan Dimas Kanjeng. Ia pun rela melepaskan jabatannya sebagai Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Anak Majelis Ulama Indonesia. Marwah lebih memilih menjadi pengikut taat pribadi. Sebelum meninggal memang almarhum itu bilang ingin melapor ke Jakarta. Suami saya juga sudah terancam. Orang-orang suruhan taat pribadi yang kini telah dijebloskan ke dalam jeruji besi penjara bernyanyi. Mereka mengakui semua perbuatannya. Menghabisi nyawa Ismail Hidayah dan Abdul Ghani, Sultan di Padepokan Dimas Kanjeng. Bukti soal pembagian uang setelah eksekusi dilakukan pun kami dapati. Berikut liputannya. Track recordnya pribadi itu nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. KUT itu bermasalah. Di Amalila juga dia bermasalah. Saya mau Padepokan benar-benar hancur. Hancur lebur, orang-orangnya hancur lebur, bahkan debu pun tidak sudi mengenali mereka.
Penggandaan uang yang dijanjikan taat pribadi kepada para pengikutnya tidak pernah ada. Emas batangan, uang, serta benda-benda pusaka yang ia berikan kepada pengikutnya pun ternyata palsu. Jadi jelas sudah kalau taat pribadi adalah seorang penipu ulung yang telah memperdaya puluhan ribu orang. Sebenarnya kebobrokan Padepokan sudah terbongkar sejak 2 tahun lalu. Kalau saja Ismail Hidayah dan Abdul Ghani, 2 orang sultan di dalam kepengurusan Padepokan itu, tidak terbunuh. Karena mereka berdualah yang hendak membongkar semuanya. Jasad Ismail Hidayah ditemukan terkubur di sebuah kebun tebu di Desa Tegal Sono, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 14 Februari 2015. Sedangkan jasad Abdul Ghani ditemukan mengambang di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah pada 14 April 2016. Saat ditemukan, kondisi jasad keduanya sama persis. Kepala terbungkus kantung plastik dan kedua kaki serta tangannya terikat. Beberapa saat sebelum tewas, Abdul Ghani sudah sempat melaporkan kasus penipuan yang menyeret nama taat pribadi ke Bareskrim Mabes Polri. Tanggal 10 Maret 2016, surat panggilan dari Mabes Polri datang. Pada 18 Maret, ia pun memenuhi panggilan polisi sebagai saksi. Selanjutnya, tanggal 12 April 2016, Abdul Ghani dijadwalkan kembali untuk hadir di Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi. Sayangnya, belum sempat memenuhi panggilan polisi, Abdul Ghani sudah ditemukan tak bernyawa pada 14 April 2016. Pelaku-pelaku ini memang sudah mempunyai rencana. Jadi kita kembali lagi sebelum tanggal 2, di tanggal 31 Januari 2015 ini sudah dibuatkan rencana oleh manajer pelaku bahwasanya akan dipersiapkan untuk pembunuhan daripada Ismail Hidayah ini. Kemudian Abdul Ghani juga begitu. Di tanggal 13 April 2016 dia ditemukan di Kabupaten Wonogiri. Dari pengakuan semua pelaku bahwasanya Abdul Ghani dibunuh di Padepokan itu di tanggal 12 April 2016. Sebelum ditemukan tewas, sebenarnya Abdul Ghani sempat bercerita kepada istrinya, Erwin Haryati, kalau ia akan melaporkan kasus penipuan yang dilakukan oleh taat pribadi ke Mabes Polri. Sebelum meninggal memang almarhum itu bilang ingin melapor ke Jakarta untuk Padepokan ini gitu loh. Karena suami saya juga sudah terancam kalau keluar di situ pasti bakal terbunuh gitu loh. Karena temannya yang dulu 1 tahun sebelum suami saya meninggal itu sudah dibunuh seperti itu. Pribadi telah memerintahkan kaki tangannya untuk menghabisi Ismail Hidayah dan Abdul Ghani. Aparat kepolisian Probolinggo pun akhirnya menetapkan taat pribadi dan 8 pengikutnya sebagai tersangka kasus pembunuhan. Dalam penggeledahan yang dilakukan di tempat tinggal Misal Budianto, polisi menemukan bukti kuat soal keterlibatan sejumlah orang dalam kasus tewasnya Ismail dan Abdul Ghani. Buku ini merupakan catatan pembagian uang hasil kerja para eksekutor yang telah menghabisi nyawa Abdul Ghani. Dalam buku ini ada nama Wahyu Wijaya, Kurniadi, Wahyudi, serta Sersan Kepala Rahmat Dewaji. Mereka diduga kuat menerima imbalan masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Bukti ini pun coba kami tanyakan kepada Misal Budianto alias Sahal.
Pak Badrun minta itu 10 juta. Berapa orang yang dikasih uang itu tadi? Ya dua orang. Siapa? Pak Badrun sama ini Pak Samsudi. Berapa jumlahnya? 10 juta. Yang 150 juta itu? Nggak tahu. Masuk? Nggak tahu sama sekali. 70 juta, 30 juta, 15 juta untuk bunuh Ismail? Nggak tahu. Nggak tahu itu. Kan ini Badrun setelah ketahuan mayat dapat 6 hari dari kejadian itu kan Badrun datang minta uang 10. Itu saya ambilkan dari uang kas. Tapi saya sudah memberitahu Mas Kanjeng. Selain itu, kami juga sempat menemui Wahyudi, pensiunan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir kolonel yang menjadi otak pembunuhan. Kalau buang ke Wonogiri itu maksudnya apa? Saya Pak Muria, saya nggak ngerti arah ke sana. Tapi tak ada yang nyuruh. Saya nggak ngerti. Pada saat saya pelaksanaan di sini, saya ketemu di jalan sini. Sudah jalan, jadi saya ikut aja. Bukannya kamu otaknya? Bukannya sampean otaknya? Di sini tuh yang senior itu yang lama di sini. Saya jarang di sini. Semuanya kini terbongkar. Padepokan Dimas Kanjeng runtuh. Pemimpinnya kini telah dibui. Tapi sayang, harus ada korban jiwa untuk membongkar semua itu. Tentu, peristiwa ini membuat pilu istri-istri yang ditinggalkan. Siapapun penyebab semua ini, dia harus terima akibat. Siapa sebenarnya Ismail Hidayah? Orang yang telah dihabisi karena berusaha membongkar kebobrokan Padepokan Dimas Kanjeng yang dipimpin taat pribadi. Dan seperti apa sosoknya di mata sang istri? Berikut curahan hati Bibi Rasemjan, istri tercinta Ismail Hidayah, kepada kami. Track recordnya pribadi itu nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. KUT itu bermasalah. Di Amalila juga dia bermasalah. Saya mau Padepokan benar-benar hancur. Hancur lebur, orang-orangnya hancur lebur, bahkan begitu pun tidak sudi mengenali mereka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum. Album ini dinyatakan sebagai sebuah persembahan untuk Mas Kanjeng taat pribadi, untuk Nyajing Rahmah Hidayati. Beliau berdua adalah ruh yang semangat serta harapan kita ada dalam doa-doa beliau. Juga dinyatakan sebagai ajang silaturahmi antar santri-santri di Republik ini maupun santri-santri yang ada di mancanegara. Juga album ini dimaksudkan sebagai sebuah jawaban atas cinta, kesetiaan, pengabdian, perjuangan, juga jawaban atas sentimen negatif, atas syubhat, atas fitnah keji yang segelintir orang bodoh nisbatkan kepada kita. Sang istri, Bibi Rasemjan,
kini menanggung segala konsekuensi niat baik Ismail. Dia itu sangat baik. Sampai bisa tanya teman sekolahnya. Satu-satunya yang saya benci dari dia itu kebaikannya. Benar. Satu-satunya yang saya benci dari dia itu kebaikannya. Saya dan anak-anak ini keluarga inti dia. Tapi dia tidak pernah perlakukan saya dan anak-anak ini sebagai keluarga inti. Biar tahu sampean. Saya kadang protes ke dia. Kau ini kalau sakit apa padepokan yang ngerumat kau? Apa kalau kau sakit apa orang-orang yang ngerumat kau? Aku yang ngerumat. Kalau ada apa-apa sama kau, aku yang susah. Bukan orang lain. Selalu saya bilang sama dia. Tapi dia selalu tenangkan saya. Hidup kita ini sebentar, Neng. Kau tahu aku. Besok kalau aku mati, Allah nanya untuk apa hidupku, aku mau jawab apa? Cuma jaga kamu. Kita hidup bukan untuk itu, Bu. Bagaimanapun kondisi suami sekarang, dia hidup atau dia sudah wafat, siapapun penyebab semua ini, dia harus terima akibatnya. Bukan cuma penghilangan suami, bukan cuma penculikannya, bukan cuma penyiksaannya, bahkan penghilangannya. Untuk semua fitnah yang mereka berikan sama suami, mereka harus bayar. Mereka harus bayar. Kalau tidak salah ingat ya, September 2010 kurang lebihnya. Saat itu santrinya bisa dihitung. Suami saya ini memang dari dulunya itu dia suka barang mistik. Dikasih, saya nggak mungkirin, dikasih memang. Kadang dikasih 500, 300, 1 juta, pernah. Tapi uang itu nggak pernah dia bawa pulang. Dia bagi di sana. Ismail tuh kalau ke sana, sebelum keluar dari rumah, dari ruangan dalam, di luarnya sudah banyak yang nunggu. Banyak yang nunggu minta jatah di dia. Dia bagi uangnya, ya 50-an, ya 100-an, dia bagi sama orang-orang. Dia nggak pernah pulang bawa uangnya. Saya belum pernah menikmati uang dia yang dia bawa dari padepokan, nggak pernah. Uang santri yang mana? Buktikan sama saya kalau memang ada uang santri yang ikut di kami. Iya kan? Buktikan, jangan cuma omong tok. Kalau saya, apa yang saya omongkan, saya berani tanggung jawab, saya ada bukti. Kalau cuma omong tok, anak saya yang TK pun, anak saya yang PAUD pun bisa ngomong. Kepada kami, Bibi Resemjan juga menceritakan soal kebobrokan Padepokan Dimas Kanjeng yang dipimpin taat pribadi. Saya dulu mengenal dia itu orang baik. Dulu dia orang baik. Saat kondisi masih tidak punya, dia itu orang baik. Dia lupa darah, bukan cuma lupa daratan. Sifat manusianya keluar full 1000% itu. Dia lupa asal-usul dia. Dia lupa dari mana harta yang dia punya. Dia lupa janji-janji dia. Sekarang hidupnya hanya untuk foya-foya. Anaknya pelesiran ke luar negeri, sedangkan santrinya dimakan tidak ada. Uang dari mana yang dibuat jalan-jalan anaknya? Mobil yang pakai atapnya bisa dibuka. Dari mana? Dulu mobil sepeda saja tidak ada, sekarang mobilnya mewah-mewah. Dari mana? Kerja apa? Tapi tahu kerja apa? Punya pabrik emas yang dia bilang, emas yang mana? Buktikan semuanya. Suami saya sudah buktikan kalau itu tidak ada.
semuanya abal-abal sudah. Itu semua kerjanya jin. Tidak ada yang bisa menggandakan uang. Kalau yang ditunjukkan pas acara-acara uang yang berkeranjang-keranjang, berpeti-peti, berkoper-koper itu bagian atas uang, bagian bawah itu uang palsu yang mereka cetak sendiri. Pencetakan di dalam saya belum tahu, tapi yang jelas itu mereka cetak sendiri, itu yang saya tahu. Ada salah satu santri mereka itu yang kerjanya itu, bertugas untuk itu. Bukan cuma itu, mereka ini berani bikin cek palsu. Siapapun yang terlibat, sekecil apapun keterlibatan dia, walaupun hanya menunjukkan itu loh Ismail, saya mau dia pun terima akibatnya. Saya mau Padepokan benar-benar hancur. Saya mau Padepokan hancur lebur, seorang-orangnya hancur lebur, bahkan debu pun tidak sudi mengenali mereka lagi. Sungguh cerita pilu seorang anak manusia yang ingin mengungkap sebuah kebenaran. Kalau sudah masuk sahabat santri Padepokan itu, kalau mati nanti setelah di kuburan langsung dijemput oleh Aba Ilyas, Aba Dofir, dan Aba Balkan. Sejak usia muda, Taat pribadi memang sudah menggemari segala sesuatu yang berbau klinik. Berguru ke sana kemari hingga akhirnya menjadi murid Abah Ilyas. Sejak itulah, nama Taat pribadi dikenal banyak orang dan akhirnya bisa mempengaruhi pengikutnya dengan sihir-sihir yang menakjubkan. Track recordnya pribadi itu nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. TUT itu bermasalah. Di Amalila juga dia bermasalah. Saya mau Padepokan benar-benar hancur. Hancur lebur, seorang-orangnya hancur lebur, bahkan debu pun tidak sudi mengenali mereka lagi. Namanya belakangan ini moncer. Sebagian besar masyarakat negeri ini membicarakan soal sepak terjangnya. Siapa lagi kalau bukan Dimas Kanjeng Taat pribadi, orang yang disebut-sebut bisa menggandakan uang. Pengikutnya ribuan, terdiri dari berbagai macam kalangan dan agama. Setelah kami telusuri, ternyata pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng ini bukanlah siapa-siapa. Di Desa Wangkal, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur inilah Taat pribadi kecil tinggal bersama orang tua dan 5 saudaranya. Taat merupakan anak pensiunan polisi. Ayahnya bernama Mustain, sedangkan ibunya bernama Angratin, wanita keturunan Arab. Jabatan terakhir sang ayah sebelum pensiun adalah Kapolsek Gading. Di Desa Wangkal, kami bertemu dengan Mistari, seorang tukang pijat yang merupakan teman kecil Taat pribadi. Menurut Mistari, sejak remaja, Taat pribadi memang memiliki kegemaran berguru dan bertirakat. Mulai dulu tuh dia sudah punya dasar itu sudah Mas. Sering-sering ke rumahnya Pak Ustadz, Kiai itu sudah. Dia sering sembahyang malam, tahajud ini. Saya yang tahu kok itu. Kalau dia mungkin sudah tahu, mungkin sudah dia proses narik-narik itu sudah tahu mungkin itu sudah Mas dulu. Sebelumnya jadi lah istilahnya, jadi kanjeng dan seperti ini. Pokoknya dia
punya karomah istilahnya, punya saya. Istilah. Banyak temannya itu, disenangi teman itu, disenangi orang-orang itu. Dulu kalau ketemu saya itu gini di atas, masih di Cangkele, diuntalin sama uang, gini saya dulu. Ini sih teman lama kan saya. Iya. Teman mulai kecil itu. Dia tahu kalau saya agak punya uang itu, saya susah itu, Mas apa? Tahu dikasih banyak, dikasih 1 juta lebih kadang-kadang itu saya. Hingga kini, kedekatan Mistari terus terjalin. Ia mengaku sering dipanggil ke Padepokan untuk sekedar memijat taat pribadi. Mijet sekitar, ya agak tentu, kadang-kadang 1 minggu itu 4 kali, kadang-kadang 5 kali gini. Tergantung dari capeknya Mas Kanjeng lah. Kalau capek ya langsung dipanggil saya. Usai berkeliling untuk mencari ilmu kesaktian, taat pribadi pun akhirnya menjadi murid kepercayaan Abah Ilyas. Dan sejak itulah namanya langsung dikenal oleh sebagian besar warga di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, yang meliputi Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Lelaki ini bernama Muhammad Tarwi atau yang biasa disapa Ubed. Dialah salah satu orang yang tahu banyak soal tabiat taat pribadi. Dan Ubed juga mengaku pernah bertemu dengan Abah Ilyas. Emang Junaidi pernah ngomong sama saya, wah ada orang hebat seperti ini, nanti ya. Kapan mau datang? Maksudnya ini Haji Ilyas, nanti sebentar lagi ya. Saya tes, kalau memang dia orang hebat. Dalam hati saya ini mengatakan, saya ketemu, tapi dalam hati, Assalamualaikum. Dalam hati ini loh ya. Dia langsung jawab, men. Waalaikumsalam. Saya juga cengen. Wis. Hebat yang ini. Jadi, apa yang dilakukan oleh taat pribadi saat ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Abah Ilyas. Haji Ilyas tidak pernah mengajarkan seperti ini. Kalau Abah Ilyas ini orangnya walalala, ya Allah, santun sekali. Sangat santun sekali. Boleh ke saya aja, saya yang muda kayak gini, Pak Ubed, bagaimana? Sudahlah, saya tidak bisa ini. Memang ini orang hebat. Rupanya memang sejak dulu taat pribadi kerap membuat masalah. Ia beberapa kali sempat mengakali warga. Track recordnya pribadi itu nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Dia dulu KUT itu bermasalah katanya itu, dan itu saya rasa udah banyak lah itu udah. Di Amalillah juga dia bermasalah. Nah, terus apa hebatnya kan dia bilang? Nggak ada. Apakah pribadi dia orang? Nggak ada. Kelakuan buruk taat pribadi juga sempat disampaikan mantan pengikutnya. Kalau sudah masuk sahabat santri Padepokan itu, kalau mati nanti setelah di kuburan langsung dijemput oleh Abah Ilyas, Abah Dofir, dan Abah Balkan, seperti itu. Jadi dikumpulin sama orang wali. Nah, justru dari itu santri-santri itu jarang yang sholat. Soalnya sudah ada jaminan untuk masuk surga sudah. Dalam hal tipu menipu, taat pribadi sepertinya memang sudah lihai. Dulu, ia juga pernah menjadi pengurus di Yayasan Amalillah yang juga bermasalah. Orang-orang itu sudah tidak kuat di rumahnya karena ditagih sana sini, ya. Akhirnya lari di Padepokan. Kalau di Padepokan kan Masih ingat Yayasan Amalillah yang telah menipu ribuan anggotanya?
Ternyata Taat pribadi pernah menjadi koordinator pengepul dana di yayasan ini. Track recordnya pribadi itu nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. KUT itu bermasalah, di Amalillah juga dia bermasalah. Saya mau Padepokan benar-benar hancur lebur, orang-orangnya hancur lebur, bahkan begitu pun tidak sudi mengenali mereka. Kasus dugaan penipuan yang dilakukan Taat pribadi selaku pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng mengingatkan kita pada kasus Yayasan Amalillah. Yayasan ini diketuai oleh almarhum Raden Ayon Suharis Restuningrat. Korban yang terjerat yayasan ini mencapai jutaan orang dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Saat itu, para anggota yang sudah menginvestasikan uangnya di Yayasan Amalillah menunggu pencairan dana sebesar 420 triliun rupiah yang berasal dari harta Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia yang konon tersimpan di Bank Swiss. Ada hal yang menarik jika kita bicara soal Yayasan Amalillah. Ternyata Taat pribadi, pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng yang kini sedang terjerat hukum, pernah menjadi bagian dari Yayasan Amalillah. Menurut teman dekatnya, saat itu Taat pribadi bertugas sebagai koordinator pengumpul dana dari masyarakat yang hendak bergabung ke Yayasan Amalillah. Kalau di Amalillah itu sendiri dia kan kalau tidak salah koordinator lah, salah satu pengepul ya. Ya entah dilarikan seperti itu. Banyak, saya rasa udah banyak tahu seperti itu. Sepertinya berkat pengalamannya menjadi koordinator pengumpul dana di Yayasan Amalillah, Taat pribadi pun mendirikan Padepokan Dimas Kanjeng di Desa Wangkal, Probolinggo, Jawa Timur. Ironisnya, meski sudah terbongkar belangnya, para pengikut Padepokan Dimas Kanjeng masih saja setia kepada Taat pribadi. Mereka masih saja ada yang bertahan di Padepokan. Kami di sini sebenarnya bukan orang-orang miskin, betul Mas. Bukan orang-orang miskin, semuanya ya menengah ke atas lah. Ada yang sih ke bawah, ada sebagian. Tapi kalau dilihat dari kemarin program-program yang kita canangkan untuk kemaslahatan umat itu, wah luar biasa, ternyata orang-orang intelek semua banyak di sini Mas. Sudah poin aja, ayo, kasihan itu. Tolong netralkan itu mereka. Pola pikirnya itu. Biar terbuka. Jadi dia bisa melihat kembali. Sementara itu alasan lain diungkapkan Satrio, mantan pengikut Taat pribadi soal mereka yang masih bertahan di tenda-tenda yang ada di dalam Padepokan. Orang-orang itu sudah tidak kuat di rumahnya karena ditagih sana sini, ya. Akhirnya lari di Padepokan. Kalau di Padepokan kan aman sudah. Jadi orang mau masuk ke sana harus melalui ini dan itu kan seperti itu. Ada yang jaga. Ada yang menarik dari Padepokan Dimas Kanjeng. Kini, polisi mulai mengusut keberadaan makam yang ada di sekitar Padepokan. Karena bukan tidak mungkin makam-makam ini merupakan korban pembunuhan. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya setelah menjadi pengikut Padepokan Dimas Kanjeng, diminta untuk melapor ke aparat kepolisian. Cerita dari Padepokan Dimas Kanjeng sepertinya masih menarik untuk diungkap. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Di mana keberadaan tumpukan uang yang jelas terlihat dalam rekaman video misalnya, dan oleh siapa uang-uang tersebut saat ini dipegang. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa.